Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik umat beriman yang dicintai Tuhan. Selamat malam. Hari ini kita diundang KBG Thomas Aquino untuk bersama mereka merayakan HUT KBG yang ke-9 tahun. KBG ini mereka berziarah dan berpelindungkan seorang kudus namanya Thomas dari Aquino. Ketika melihat sejarah tentang orang kudus ini, diceritakan bahwa pada awalnya itu orang tua, bapak dan mamanya itu ragu akan panggilan hidup yang dia pilih. Karena keraguan dari orang tua ini, maka memberikan semangat pada Thomas ini untuk tekun. Dia tekun ikut jalan panggilan menjadi seorang imam. Dia tekun mengembangkan ilmu yang dia geluti, yaitu filsafat dan teologi. Saya mengajak kita semua untuk melihat satu keutamaan yang dimiliki oleh Thomas Aquino, yaitu ketekunan untuk mengembangkan rahmat iman yang telah kita punya. Dari firman Tuhan yang disiapkan gereja untuk hari ini, baik bacaan pertama maupun Injil, berbicara tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Allah itu berusaha untuk menangkap firman Tuhan dan kemudian mewartakannya supaya banyak orang itu merasa damai dan sukacita. Firman Tuhan itu merupakan bukti cinta Allah kepada manusia. Karena Allah mencintai manusia, maka Allah menyampaikan firman-Nya. Dan kita sebagai anak-anak Allah itu diminta menanggapi cinta Tuhan dalam bentuk sabda itu, mengambil pesannya supaya pesan firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup harian kita. Dalam Injil hari ini, Yesus lewat penginjil Markus menyampaikan pengajaran kepada para murid dengan menggunakan bahasa perumpamaan. Sebelum dia mulai mengajar, dia mengatakan, barang siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengarkan. Dan harapan pastor, kita semua punya telinga, ya. Kita punya telinga yang baik, yang normal. Harap kita dengar firman Tuhan, dan kemudian itu firman Tuhan itu kita gunakan sebagai pedoman peziarahan kita. Yesus dalam bahasa perumpamaan Injil hari ini, dia mengatakan kalau kita sebagai anak-anak Allah terbuka terhadap firman Tuhan
Yakinlah dan percayalah bahwa firman Tuhan itu akan memberikan buah yang berlipat ganda. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60, ada yang 100. Bahwa kalau kita setia, kita percaya bahwa kita akan menikmati rahmat Tuhan yang berlipat ganda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum beriman yang dicintai Tuhan. Harapan pastor bahwa kita sudah mengetahui tema pastoral kita sepanjang tahun 2024, ya. Tahu nggak temanya? Gereja Partisipasi Sinodal. Hamba dan kemuridan. Ya. Bahwa kita sebagai anggota gereja hendaknya menampilkan sikap rendah hati. Seperti seorang hamba, seperti seorang murid. Kalau kita tampilkan sikap rendah hati, kita akan digerakkan untuk mendalami firman Tuhan, dan kemudian kita berziarah sebagai anak Allah dengan pedoman firman Tuhan itu. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah di awal tahun yang baru ini, bertepatan dengan Pesta Pelindung KBG ini, kita semua sebagai anak Allah terus berziarah, menampilkan keutamaan hamba dan murid, menjalankan semua firman Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan, demi keselamatan kita kini dan sepanjang masa. Amin. Amin.